Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, selamat pagi buat semuanya. Kembali lagi bersama saya Enal MKis. Eh, oke kawan, selamat menjalankan rutinitas aktivitas keseharian kita semua, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan tentunya harus tetap semangat kawan ya. Oke kawan, kembali lagi ya dengan aktivitas kita di kebun ya, karena sekarang musim kemarau ya, kita masih menyiram tanaman kawan ya, karena belum ada hujan. Sudah sebulan ini ya. Oke kawan, sebagaimana konten saya sebelumnya, bahwa saya mengalirkan air ke kebun yang memang dari air sungai ya, yang berjarak 1 kilometer lebih ya kawan ya, baru sampai di kebun. Dan kemudian ini kita untuk menampung air yang kita alirkan ini ya, saya gunakan terpal ya kawan ya. Kemudian kita letakkan di area dataran tanahnya itu sedikit lebih tinggi dibanding area ya, tanaman yang akan kita sirami itu kawan ya. Oke kawan, bahwa sebelumnya saya katakan bahwa uh, kita harus cari cara metode agar bagaimana kita bisa mudah menyiram tanaman kita kawannya. Yang tentunya pertama kita harus pertimbangkan masalah keefisienannya ya, bagaimana cara menyiram tanaman kita secara efisien, dan tentunya mungkin juga bisa menghemat tenaga kita ya, kita menyiram tanaman tidak terlalu bersusah payah kawannya, seperti itu. Jadi kali ini masih berbagi tentang cara mudah menyiram tanaman kita. Sebenarnya sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya menggunakan selang kawannya, menggunakan selang untuk mengalirkan atau menyiram tanaman. Jadi metode pengisapan ya, pengisapan air dari penampungan ke uh, tempat uh, tanaman kita yang akan kita siram. Jadi selang ini saya gunakan 3 selang kawannya, 3 selang yang memang satu selang ukuran 3/4 kawannya, 3/4, dan yang lainnya cuma di ujung penghisapan saja yang ukuran 3/4. Yang selanjutnya sambungan dari selang 3/4 ini ukuran 1/2 ya, 1/2 inci, dan 5/8 inci selangnya. Jadi satu itu ukuran 3/4 sampai di ujung, kemudian yang lain cuma, yang dua ini cuma ya sekitar ini saja, di sekitar 3 meter dari pengsapan penampungannya itu kita gunakan 3/4. Supaya apa? Tempatnya itu supaya air yang dihisap itu lebih besar lagi kawan ya. Oke kawan, jadi ada teman bertanya, kenapa kok, bagaimana caranya, cara bisa mengalirkan air lewat selang, apa kita harus hisap di ujung selangnya? Itu saya katakan, wah terlalu repot kawannya, karena pasti ini namanya, jangan sampai kita ibaratnya pepatah mengatakan ya, menyelam sambil minum air. Jadi ini menghisap air sambil minum ya. Jadi kalau seperti itu ya, kita akan minum air kalau kita akan hisap salangnya dari ujung. Jadi caranya itu supaya bisa mengalirkan air lewat salang itu kawannya, kita ambil saja ujungnya ini, kemudian kita masukkan air ya, kita masukkan air perlahan ya, seperti ini kawannya ya, seperti ini aja kawan, baru kita cukupkan turun ya, itu akan menghisap kawannya. Ini juga seperti itu ya kawannya, kita cuma cukup memasukkan saja air di ujung salamnya ya, di ujung salamnya kita sirami masuk air, kemudian ya, ya satu lagi kawannya ya. Jadi seperti itu aja kawannya cara metodenya. Ini sudah
menghisap, selangnya sudah menghisap kawannya, karena otomatis air yang kita masukkan itu akan mengalir ke ujung. Jadi air yang kita masukkan itu yang akan menghisap air dari penumpungan ini. Jadi kita tidak perlu lagi di ujung selang kita hisap pakai mulut ya kawan. Jadi kita akan minum air kalau seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja kawannya. Kemudian ada metode saya selanjutnya. Jadi 3 selang ini di ujungnya itu, di ujung selang kita akan bagi lagi. Kita gunakan beberapa sambungan pipa T ya untuk membagi selangnya. Jadi di ujung selang itu kita akan gunakan lagi kawannya sambungan pipa. Kemudian kita bagi dengan pakai selang kecil. Jadi satu selang itu bisa mendapatkan 3 pohon yang kita sirami. Oke, kalau mau lihat seperti apa caranya, ayo. Oke kawan, jadi seperti ini ya. Satu selang yang kita kasih hisap ya di tempat penampungannya seperti ini airnya. Ini lihat lumayan deras kawannya. Nah, olehnya itu karena selang yang kita gunakan ini dari tempat penampungan sampai di ujung itu ukuran size-nya itu 3/4 kawannya, 3/4 inci, dan airnya sedikit deras. Karena itu kawan, untuk lebih efisien lagi satu selang penghisapan ini bagaimana caranya bisa menyirami beberapa pohon. Nah, saya gunakanlah sambungan pipa T seperti ini. Jadi pipa T ini, sambungan pipa T ini saya gunakan 2 ya kawannya. Dan ini nantinya akan mengalirkan air ke 3 pohon tanaman ya seperti ini. Jadi kita masukkan ujungnya dari selang penghisapan ini kawannya. Kemudian seperti ini akan terbagi 3, lihat kawan. Jadi dia akan terbagi 3 airnya. Dan untuk lebih mudahnya kita menyiraman tanaman itu seperti ini kawan. Kita buat metode cara seperti ini. Dan kemudian kita gunakan selang 1/2 ya, selang 1/2. Nah ini seperti inilah kawan. Kita masukkan, ini juga kita masukkan, dan ini juga kita masukkan. Jadi satu selang pipa itu bisa terbagi 3 kawan. 3 pohon tanaman yang bisa kita sirami secara efektif dan efisien, dan tentunya menghemat tenaga kawan. Oke, semoga bisa dicontoh ya. Dan airnya itu kawan akan seperti ini, lihat. Satu ya bisa seperti itu. Lihat kawan. Ya, lumayan deras kan. Ini 1/2. Kemudian kita tinggal kita kasih batu saja di bawahnya, lihat. Ini. Ya, kemudian selang kedua kawan, lihat. Ini. Ya, seperti itu. Kemudian selang ketiga seperti ini kawan. Ya. Jadi lihat. Kita tinggal kasih batu aja di bawah ya, tempat menetes airnya. Jadi dia akan terpercik keluar. Lihat kawan. Jadi ya, satu selang penghisap itu pada ujungnya akan terbagi 3. Jadi dia kita bisa menyirami tanaman 3 pohon secara langsung dengan satu selang penghisap dari tempat penampungan. Jadi seperti itu kawannya. Jadi kita bagi 3 seperti ini. Nah, jadi tentunya akan efisien tenaga dan waktu. Oke kawan, dan untuk satu selangnya lagi cuma kita gunakan 2 saja ya, 2 saja pembagian airnya kawan ya. Jadi, karena ini selangnya selang kecil kawan. Ini selang ukuran 5/8. Jadi karena selangnya kecil juga, jadi cuma kita bagi 2 aja ya kawan ya. Jadi kita masukkan ya. Kemudian ini kita masukkan di sini lah juga ya. Ini juga 1. Jadi airnya ini cuma terbagi 2 kawan ya. Terbagi 2 kawan. Jadi lihat seperti itu ya kawan ya. Cuma terbagi 2 karena salahnya cuma 5/8. Dan lihat airnya lumayan kan kawan. 1. Dan selang keduanya ini lihat
Jadi lumayan kan kawan, jadi selang 5/8 itu kita bagi dua itu masih besar airnya. Oke kawan, jadi cara buat untuk pembagian airnya itu mudah aja kawan ya. Kita cuma menggunakan sambungan pipa T yang ukuran 1/2. Jadi sambungan pipa T 1/2 ini ya kita potong-potongkan kembali pipa yang ukuran yang 1/2 juga ya. Kemudian itu kita tinggal masukkan saja di setiap pembagian pipa T nya seperti ini. Oke ya. Kemudian karena selang yang kita gunakan pada saat pembagian airnya itu kan 1/2, kita gunakan selang pipa 1/2. Nah tentunya kan karena ini pipa 1/2 itu ibarat selang yang ukuran 3/4 inci. Jadi kita buat sambungan lagi, kita masukkan beberapa sambungan yang ukuran selang 5/8 ya, kita masukkan agar tidak keluar airnya ya. Dan kemudian kita masukkan lagi selang ukuran yang 1/2. Jadi ini kita akan bagi airnya itu menggunakan selang yang ukuran 1/2 inci. Nah seperti ini aja kawan ya. Kalau misalnya kita mau buat cuma mau buat dua pembagian airnya saja, tapi kalau misalnya mau 3 atau sampai 4, 5 ya tentunya kita tambahkan lagi sambungan pipa T nya dan seterusnya seperti itu aja kawan ya. Jadi ya semoga ini bermanfaat untuk cara mudah agar kita menyiram tanamannya lebih efisien. Oke, sampai di sini aja dulu ya kawan ya. Konten kita kali ini berbagi cara mudah untuk menyiram tanaman. Oke, jangan lupa like ya, like dan subscribe ya kawan, agar kita tetap semangat menjalani rutinitas keseharian kita. Oke, dan thank you.